Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, kembali saya menyapa kita semua. Selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita siapkan diri hati kita untuk kita datang kepada Tuhan dan kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini Tuhan kami datang kepadamu dengan membawa kehidupan kami yang serba banyak kekurangan, dan untuk itu Tuhan kami menyerahkan diri kami, ampuni segala kekurangan, kelemahan kami, sucikan hati kami, untuk supaya kami layak untuk beribadah kepadamu, dan kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu, kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, menolong, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Pelayan-pelayan semua Tuhan Engkau kuasai, dan sekaligus alat-alat yang kami gunakan biar Tuhan jamah semua. Terima kasih segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi. Tuhan kami panggil nama yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari kita akan menyiapkan hati diri kita, terutama untuk kita memuji membesarkan nama Tuhan. Dan kita akan melakukan pujian dari buku NR 291 yang berletih lesu. Yang berletih lesu. Berletih lesu, marilah datang kepada Yesus. Yang berbeban berat, marilah datang padanya. Yang punya masalah, serahkan pada Yesus. Dia akan memberi kelekaan kepadamu. Hanyalah Yesus, oh Yesus, sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Itulah yang Yesus pasang kepadamu. Belajarlah kepada Yesus. Ia lemah lembut dan rendah hatinya, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Hanyalah
hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Puji Tuhan, saudara sekalian. Lewat pujian ini kembali kita diundang, kita diajak oleh Tuhan untuk kita yang berletih lesu dan berbeban berat. Maka Tuhan berkata, Dia akan memberikan kepuasan atau kelegaan ya kepada kita semua. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan lakukan pujian dari buku NR nomor 232. 232. Agung dan mulia Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Amin, amin. Haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau
Benar Tuhan, hanya Engkaulah agung dan mulia, dan Engkaulah satu-satunya Allah kami yang patut dan layak untuk disembah dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah memuji-muji Tuhan, dan sekarang saatnya Tuhan kami belajar lagi untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan itu sebabnya Tuhan, sucikan hati kami, kosongkan hati kami dari perkara-perkara dunia ini, supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Kiranya Engkau juga menolong para gembala, para hamba Tuhan, para pendeta dimanapun mereka berada dalam tugas pelayanannya. Engkau memberikan pembukaan firman-Mu, Tuhan, hikmat yang dari surga, supaya sidang jemaat-Mu dimanapun mereka digembalakan, Tuhan, boleh mengalami kebangunan rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu boleh menegur, menemplak, mengoreksi kami, dan kami boleh mengalami penyucian dan pembaharuan itu boleh kami rasakan dan kami alami. Demikian pula kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Biar Tuhan juga menolong, memberkati, dudukkan dengan tenang, dengan baik untuk merindukan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ya, kembali saya menyapa kita semua. Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Puji Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih kalau sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah ini. Biarlah kita gunakan waktu dan kesempatan ini untuk bisa beribadah kepada Tuhan, terutama untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Apalagi ya, hari-hari ini kita sudah masuk dalam bulan Desember. Ya, hari ini tanggal 9, ya, sudah tanggal 9 Desember, saudaraku. Ya, dari perayaan Natal sudah mulai berjalan. Ya, saya sendiri juga demikian, sudah menerima undangan-undangan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan dalam perayaan Natal ini. Dan khusus nanti untuk gereja GKGM, saudaraku, gereja GKGM, ya juga Triorejo, ya juga Pondok Chandra maupun Gunung Sari, kita adakan Natal kita tanggal 26 Desember, saudaraku, jam setengah 6 sore tepat. Kita belum tahu apakah nanti tetap siaran tunda atau bagaimana. Kita berdoa, ya kita bawa kepada Tuhan, biar Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Terutama Tuhan memberikan firman Allah untuk kebutuhan sidang jemaat semua yang berkaitan dengan Natal. Bukan karena ini Desember lalu kita harus merayakan Natal. Sesungguhnya bukan itu. Ya, terutama harusnya Natal itu harus kita rasakan dan kita alami setiap waktu dan setiap saat. Yesus itu selalu lahir dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Ya, bukan hanya karena tanggal 25 atau 26 kita harus merayakan Natal, tapi sesungguhnya Yesus itu harus selalu lahir dalam kehidupan kita. Apalagi Natal dalam suasana pandemi ini, saudaraku, biar betul-betul kita melaksanakan itu dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang rindu, yang biasanya kita Natal dengan gemkap, dengan sukacita, ya, dengan kita adakan suatu persekutuan atau apa, tapi 2 tahun ini kita merayakan Natal di rumah atau di gereja kita lewat siaran tunda semacam ini. Ya, tetap kita syukuri. Sekali lagi, ya, saya mohon doa dari saudara sekalian untuk supaya Tuhan memberikan firman Allah untuk disampaikan baik untuk jemaat maupun di tempat-tempat lain di mana undangan itu sudah saya terima. Puji Tuhan. Tanggal 18 Desember ini saya juga diundang sebagai
ya pembicara dalam ibadah Natal, dan juga tanggal 23 Desember saya juga diundang untuk menyampaikan firman Tuhan, dan baru tanggal 26-nya ada Natal kita, Gereja GKGM. Puji Tuhan, mari saudara sekalian, ya kita akan gunakan waktu, ya kita akan perhatikan firman Allah di hari-hari ini, bagaimana Tuhan sudah menunjukkan kepada kita, menunjukkan pertolongan dan berkat-Nya kepada kita lewat asuhannya, ya. Tubuh kita diasuh oleh Tuhan, jiwa kita diasuh oleh Tuhan, roh kita diasuh oleh Tuhan, dan sekarang perbuatan kita akan diasuh oleh Tuhan sampai akal hati dan perjalanan kehidupan kita diasuh oleh Tuhan. Ya, untuk apa asuhan ini? Ya, 7 asuhan ini diberikan kepada kita, saudaraku, untuk mempersiapkan kepada kita, untuk mengembalikan kehidupan kita orang-orang berdosa ini, saudaraku, untuk kembali kepada gambar dan teladan Allah, untuk kembali mulia seperti Dia mulia adanya. Dan itu sebabnya biar kita terima saudaraku, asuhan Tuhan ini. Jangan kita tolak, tapi kita terima dengan penuh, ya, dengan penuh kesadaran, dengan rasa rindu dan butuh, supaya sungguh-sungguh nanti kehidupan kita benar-benar akhirnya kita bisa merasakan betapa asuhan Tuhan itu, saudaraku. Mari kita akan kembali dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, saudaraku. Injil Lukas pasal yang ke-6, saudaraku. Ya, di sana ada perikop yang mengatakan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, saudaraku, ya. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Inilah aktivitas Tuhan atau kegiatan Tuhan di saat Sabat, yaitu di dalam rumah Allah Dia sedang mengajar. Dan yang Tuhan temukan yang pertama adalah nanti ada 2 kelompok orang yang ditemui, yang Tuhan jumpai, saudaraku. Yang pertama adalah seorang yang mati tangan kanannya. Seorang yang mati tangan kanannya. Punya tangan tetapi mati. Artinya punya tangan tidak bisa digunakan untuk beraktivitas. Tangan ini bicara tentang perbuatan. Tangan ini juga bicara tentang pelayanan kepada Tuhan. Tangan ini digunakan untuk fungsinya untuk bisa melayani. Nah, sekarang kalau ternyata tangan ini mati, tidak berfungsi, berarti juga demikian. Tetapi ini berada di dalam rumah Allah, di dalam bait Allah pada hari Sabat. Ini kelompok yang pertama, seorang yang tangan kanannya mati. Ayat yang ke-7, saudaraku, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan Dia. Ini yang kedua, kelompok yang kedua. Juga temukan di dalam bait Allah. Jadi ini bukan bicara tentang orang luar, bukan bicara tentang orang yang belum selamat, tapi ini bicara tentang orang-orang yang sudah ada di dalam bait Allah. Orang yang ada di dalam bait Allah dan orang yang sudah selamat. Ini saudara. Tapi apa kegiatan daripada ahli Taurat dan orang Farisi ini? Ternyata dia ada di situ
untuk mengamat-amati Yesus yang sedang mengajar itu. Kalau nanti Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat yang tangannya mati itu, tangan kanannya mati itu, maka ada alasan untuk ahli-ahli Taurat ini dan orang-orang Farisi ini untuk bisa menyalahkan Yesus. Ini yang ada pada yang Tuhan temukan di dalam Bait Allah. Dua kelompok orang ini, ini semua menunjuk kepada anak-anak Tuhan. Ya, menunjuk anak-anak Tuhan, sebab Tuhan temukan berada di dalam Bait Allah. Ada anak Tuhan, dia ada di gereja, ya, dia beribadah, tetapi punya cacat, punya celah, yaitu tangan kanannya mati. Ada kelompok lain, ahli Taurat dan orang Farisi, ini juga gambar dari anak-anak Tuhan, tapi anak-anak Tuhan yang bersikap seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat, datang beribadah hanya untuk mengamat-amati. Untuk mengamat-amati. Mengamat-amati Yesus yang sedang menyampaikan firman Tuhan di Bait Allah. Kemarin saya sudah menunjukkan suatu arti dari Sabat itu adalah perhentian di dalam Roh Kudus. Ya, perhentian di dalam Roh Kudus atau urapan di dalam Roh Kudus. Arti dari Sabat itu. Tapi lebih jauh Sabat itu, bicara tentang zaman 1000 tahun kerajaan damai. Hari perhentian yang besar, yaitu kerajaan 1000 damai, yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya, perhentian dalam Roh Kudus ini, artinya ya kehidupan yang ada satu damai, ada satu ketenangan, ada damai, ada ketenangan. Itulah perhentian di dalam Roh Kudus itu. Rasa beribadah itu harusnya, ibadah itu harus bersuasana damai, ya, ada suasana ketenangan, sehingga kita bisa merasakan suasana ibadah itu. Apa yang dilakukan oleh dua kelompok ini sudah benar di hari Sabat, ya. Kalau sekarang, ya kira-kira di Minggu Raya, di hari Sabat itu mereka berada di dalam rumah Tuhan, bukan di luar rumah Tuhan. Sudah benar, saudara. Mereka beribadah, dia datang ke gereja. Dan ibadah-ibadah dimanapun anak-anak Tuhan itu dia digembalakan, bergereja, maka anak-anak Tuhan itu dia beribadah kepada Tuhan. Ini sudah benar. Tetapi yang jadi persoalan, tujuan dari ibadah itu. Ya, tujuan dari ibadah itu. Yang satu kelompok yang pertama, dia beribadah dengan tangannya, tangan kanannya yang mati. Dia beribadah untuk mendengarkan firman Allah, itu benar. Bahkan dia katakan ada iman. Beriman kepada Tuhan itu benar. Tapi sayangnya tidak adanya suatu perbuatan. Ayat mengatakan iman
tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Iman itu harus bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan supaya iman itu menjadi sempurna. Nah, kalau sekarang perbuatannya tidak ada, sahabat, maka dalam Alkitab digambarkan seperti tangan yang mati. Inilah keadaan gereja Tuhan, keadaan anak-anak Tuhan yang pertama. Yang kedua, tadi saya mengatakan ahli Taurat dan orang Farisi ini juga menggambarkan anak-anak Tuhan yang mempunyai karakter, mempunyai perbuatan, datang ke gereja, datang beribadah, ternyata bukan untuk bertemu Yesus, bukan untuk mencari firman Allah, bukan mencari kebenaran, sahabat, tapi justru dia ada di dalam bait Allah, apalagi dia seorang ahli Taurat dan orang Farisi. Orang-orang yang mengerti tentang hukum Allah. Orang-orang punya jabatan pelayanan dalam rumah Allah, sahabat. Tapi dia datang hanya untuk mengamat-amati Yesus. Tujuan pertama bukan bagaimana dia bisa mendengarkan Yesus saat mengajar itu. Ini yang harus kita perhatikan. Bagian yang kedua ini kita akan periksa lebih dulu, sahabat. Kemarin saya sudah menunjukkan arti mengamat-ngamati ini. Ya, artinya tidak mau mengakui Yesus yang sedang mengajar. Apa yang diajarkan? Apa yang diajarkan itu jelas benar. Tapi dia tidak mau mengakui. Kenapa dia tidak mau mengakui? Tidak bisa menerima kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh Yesus ini. Ya, kalau dulu memang saat itu Yesus memang ada, wujudnya ada, manusianya ada, manusiawi, ya, dirinya itu ada. Lalu sekarang bagaimana? Yesus itu adalah Allah. Dalam Injil Yohanes pasal pertama, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Artinya apa? Kalau dulu wujudnya Tuhan Yesus itu ada, tapi kalau sekarang adalah wujud dari pribadi Tuhan itu adalah firman Allah. Firman Allah, atau saya selalu menyebutkan itulah pengajaran yang benar. Sebab yang diajarkan itu adalah benar adanya. Mengamat-amati Yesus yang sedang mengajar. Prakteknya mengamat-amati pemberitaan firman Allah yang disampaikan oleh hamba Tuhan ataupun seorang gembala. Tidak mengakui apa yang menjadi alasan dasar, ya, bahwa ahli Taurat dan orang Farisi ini, ya, sehingga dia tidak mengakui, tidak bisa menerima apa yang diajarkan oleh Yesus ini. Bisa jadi karena ahli-ahli Taurat ini dan orang Farisi, orang yang sudah berpengalaman, yang mungkin usianya sudah cukup tua. Ya, kalau praktek sekarang orang yang sudah banyak masak, ya, makan asam garam, banyak pengalaman, banyak tahu. Coba bayangkan kalau sudah kayak begitu. Sementara saat itu Yesus masih sangat muda dan mengajar, dan di situ ada ahli Taurat dan orang Farisi. Dia masih muda, masih berumur kurang lebih
30 tahun. Itu sebabnya ahli Taurat dan orang Farisi mengamat-amati, melihat-lihat. Dia kurang bisa menerima. Oh, masih bau kencur. Mungkin ya kita mengatakan, oh masih kemarin sore, tidak ada pengalaman gini-gini. Seringkali kita ini, anak-anak Tuhan yang ada di gereja itu, apalagi dia sudah punya jabatan, punya pelayanan dalam gereja, pandangan kita, pikiran kita terhadap hamba-hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan, mungkin secara usia dia lebih muda, maka kita yang merasa sudah melayani sekian lama, sudah ada merasa pengalaman untuk melayani, lalu kita meremehkan, tidak mau mengakui, tidak menerima kebenaran dari firman. Jadi ini yang saya ingin tunjukkan, janganlah kita sebagai anak-anak Tuhan bersikap seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Meremehkan mungkin karena usianya masih muda. Dan usia itu tidak menjadi ukuran. Banyak kok orang sudah usianya sepuh, 50, 60 bahkan lebih. Belum tentu kalau mereka itu lebih dewasa rohani daripada anak-anak Tuhan yang usianya mungkin kita anggap muda, 20, 25, 30. Ya, Tuhan Yesus umur 30. Mulai mengajar, mulai melayani, umur 30. Mungkin kita anggap muda. Jangan kita bersikap seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Kita menghakimi, kita menilai, ya kita tidak mengakui ya, apa yang disampaikan itu, ya sekalipun yang menyampaikan itu lebih muda dari orang-orang tua itu, jangan kita seperti itu. Jangan kita seperti itu, tapi sebaliknya, dengarkan firman Allah yang disampaikan itu. Jangan hanya melihat fisiknya, tapi bagaimana dia membawakan hadirat Tuhan itu, membawakan firman Allah itu. Belajar untuk kita menerima, mau mengakui, sehingga kita nanti menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dia menyampaikan suatu kebenaran. Yesus menyampaikan kebenaran. Dan sekarang firman Allah dibentangkan kepada kita. Dan pembukaan firman dan urapan Roh Kudus disampaikan kepada kita. Harusnya kita berterima kasih. Kita bersyukur. Ya, firman Allah dibentangkan untuk kita. Yesus ditampilkan dalam setiap berita firman Tuhan itu. Jangan kita hanya menilai karena usia. Rasul Paulus memberikan suatu nasihat yang sangat baik kepada Timotius yang masih muda. Ya, dalam 1 Timotius pasal yang keempat ini kita baca. 1 Timotius pasal yang keempat, saudaraku. 1 Timotius pasal yang keempat. Kita membaca ayat yang ke-11 mulai. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini? Ayat 11. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Ya, jadi apa yang sudah dia terima, pengalamannya bersama dengan Paulus saat itu, apa yang pernah diajarkan oleh Paulus ini, dia katakan, Paulus tuatnya, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ini ada nasihat. Ini ada nasihat. Ditulis untuk Timotius yang masih muda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Ini penting.
Itu sebabnya kalau seorang anak muda atau pemuda atau usianya lebih muda, jangan kita gampang meremehkan. Jangan kita tidak menghargai. Ya, tetapi sebaliknya dari pihak hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah, Paulus mengatakan, jadilah teladan, apalagi yang menyampaikan firman Tuhan itu ada contoh-contoh iman. Ada keteladannya yang bisa kita ambil. Ada contoh-contoh yang baik yang sesuai dengan firman Allah. Kenapa tidak? Dan itu sebabnya khususnya ini ditujukan kepada seorang hamba Tuhan. Ya, Tuhan tekankan lewat Paulus, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Seorang hamba Tuhan, seorang imam, seorang pelayan itu harusnya menjadi teladan. Teladan kebenaran, teladan kebaikan, bukan teladan keburukan. Seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan tidak mencontohkan yang jahat, yang najis, yang tidak benar. Terutama imannya itu harus bisa dilihat oleh jemaat Tuhan. Ini koreksi buatku. Saya juga mengajak kepada imam-imam dan pelayan-pelayan Tuhan. Jangan hanya sekedar kita melayani. Baik melayani itu, tapi juga berikan keteladanan. Buktikan saudara adalah seorang imam yang mempunyai tanggung jawab kepada Tuhan juga kepada sesama, yang memangku jabatan pelayan. Jangan seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Harusnya dia teladan. Harusnya dia menjadi contoh bagaimana dia bisa mendengarkan firman Allah. Tapi justru dia mengamat-amati, mencari kesalahan, bahkan dia tidak mengakui kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Coba bayangkan, kalau seorang pemimpin, seorang pelayan, seorang imam gak bisa dipercaya, mencela-mencela, dusta, bohong, apa yang bisa dicontoh dari jemaat? Artinya jemaat tidak mendapatkan teladan atau contoh yang baik bagi tidak mendapatkan contoh yang baik dari seorang imam, seorang pelayan ini. Terutama perkataan. Coba kalau sudah perkataan nggak bisa dipercaya, apapun juga yang kita katakan orang, benar pun orang tetap tidak percaya. Itu sebabnya kita harus berhati-hati dalam bertutur kata. Kita harus belajar benar, belajar jujur. Kalau kita benar, kita jujur di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan lebih mempercayakan sesuatu kepada kita. Perkataanmu, sebutkan ini dalam perkataanmu, ucapan dan perbuatan itu harus berjalan bersama-sama. Jangan ucapannya A, perbuatannya B. Ucapannya baik tapi perbuatannya jahat. Jangan. Ini ada dalam jemaat. Sebab Tuhan melihat saat itu di bait Allah orang-orang semacam ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini yang tidak bisa dipercaya, munafik, saudaraku. Ya, dalam tingkah lakumu atau perbuatanmu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, ini harus menjadi contoh. Setia, ya, kasihnya, tingkah lakunya.
dan dalam kesucianmu. Ini harus dijaga. Ini harus dijaga. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ini yang benar. Ini yang benar. Bukan seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang tidak menjadi teladan, baik perkataannya maupun perbuatannya. Nah, itu sebabnya orang-orang yang semacam ini perlu mendapatkan asuhan dari Tuhan. Diasuh, perlu kehidupan yang semacam ini. Anak-anak Tuhan yang punya sikap semacam itu perlu diasuh oleh Tuhan. Perlu diasuh oleh Tuhan. Perlu dibimbing oleh Tuhan. Ya, tadi saya mengatakan mengamat-amati firman itu satu. Yaitu satu, arti dari mengamat-amati firman itu satu. Mengamat-amati Yesus yang sedang mengajar itu untuk mencari kesalahannya, artinya tadi saya mengatakan tidak mau mengakui. Ya, alasannya mungkin dia terlalu muda, bau kencur, masih anak kemarin sore dan semua oke. Tapi dari pihak hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah, demikian juga harus bisa menjadi teladan. Terutama perkataannya, perbuatannya, solah tingkahnya, kasihnya, kesetiaannya, itu bisa menjadi teladan. Ini yang Tuhan tunjukkan. Ya, dari sikap ahli Taurat dan Farisi tadi mengatakan tidak mau mengakui kebenaran yang disampaikan itu. Yang kedua, mengkritik atau menilai apapun yang disampaikan gembalanya, apapun yang disampaikan hamba Tuhan. Waduh, terus dinilai, dikritik habis-habisan. Janganlah bersikap semacam itu. Sampai sewaktu-waktu kita menyalahkan firman, menyalahkan yang disampaikan, menyalahkan firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan, oleh gembala siapapun juga. Menyalahkan firman Allah. Firman yang benar disalahkan, tapi dia membenarkan yang salah. Aneh ya? Menyalahkan yang benar, tetapi dia membenarkan yang salah. Ya, sampai sewaktu-waktu dia meragukan firman Tuhan. Orang yang semacam ini, saudara, bisa jadi nanti sampai bukan hanya menyalahkan, tapi dia juga meragukan firman Allah. Ya, saya mendapatkan suatu kesaksian, saudara, cerita dari seorang hamba Tuhan. Ya, dia seorang hamba Tuhan yang cukup senior ini, saudara. Ya, dalam suatu acara dia bertanya saat itu. Hamba Tuhan itu bertanya, bagaimana pengajaran tentang peta zaman itu? Bahwa disebutkan, ya, zaman gereja, zaman 2000 tahun itu, zaman gereja, maka Yesus datang kembali. Sementara sekarang ini sudah 2021. Ya, apakah itu benar atau salah itu, pengajaran itu? Masih bisa diterima atau nggak bisa diterima? Bayangkan ini orang yang mulai cenderung untuk dia menyalahkan,
bahkan meragukan kebenaran firman Allah. Ini kan sudah tahun 2000 lebih dan semua. Apakah pengajaran ini benar atau nggak benar itu? Ya. Itu kan katanya tahun 2000 tahun masa gereja itu. Dan setelah itu Tuhan datang. Dan sekarang belum datang sampai 2021. Ada kelompok, ada orang yang semacam itu. Ya menyalahkan firman, ini ada di dalam jemaat. Atau mungkin juga dalam kalangan hamba Tuhan mulai meragukan firman Tuhan. Tapi dia lupa. Ada ayat yang mengatakan Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Kalau Tuhan belum datang sampai hari ini, justru inilah panjang sabarnya Tuhan untuk memberikan kesempatan orang-orang semacam ahli Taurat dan Farisi ini, termasuk orang yang tangan kanannya mati itu, mendapatkan kesempatan untuk diasuh oleh Tuhan. Ya, Tuhan tidak membiarkan tetap orang itu cacat tangannya. Tuhan tidak membiarkan perilaku anak-anak Tuhan itu seperti ahli Taurat dan orang Farisi ini. Maka Tuhan memberikan kesempatan, memperpanjang waktu. Jadi pelajaran petajaran tidak salah. Tidak ada yang salah tentang pelajaran atau pengajaran yang pernah disaksikan oleh hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan lain itu sudah mulai menyaksikan, menyalahkan, meragukan pelajaran itu. Justru sebaliknya, saudara sekalian, dengan perpanjangan waktu ini yang Tuhan berikan kepada jemaat Tuhan, kepada kita semuanya itu, untuk memberikan kesempatan untuk semua saja diasuh, dan semua saja nanti kembali dalam gambar dan teladannya Allah, menjadi sempurna, mulia, seperti Dia mulia adanya. Tadi saya mengatakan, bukan Tuhan itu tidak menepati janjinya. Atau dibaca, saudaraku, atau dibaca 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, saudaraku. Ya, ini ada yang meragukan Alkitab juga memang menulis, saudaraku. 2 Petrus pasal yang ketiga. Ya, 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang keempat, ya. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangnya itu? Ya, ini sudah melampaui tahun 2000. Mana janji kedatangannya? Bagaimana pengajaran peta zaman itu? Ya. Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Loncat ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kalau kita bisa lupa, ya kadang kita oleh karena usia kita jadi pelupa. Ya saya pun sudah baru umur 55 tahun sudah mulai pelupa. Kacamata dipakai dicari di mana-mana. Alonci dipakai dicari di mana-mana. Lupa alias pikun, saudara. Mulai pikun, saudara. Mulai pelupa. Tapi Tuhan tidak seperti kita yang pelupa atau pikun. Bukan. Itu sebabnya ayat ini memberikan penegasan kepada kita. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ingat baik-baik ayat ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa,
melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Artinya Tuhan itu memberikan panjang sabar untuk memberikan kesempatan kepada kita semua untuk diasuh. Anak-anak Tuhan yang punya karakter perbuatan semacam Farisi dan ahli Taurat, anak-anak Tuhan yang kering atau mati tangan kanannya ini diasuh oleh Tuhan, sebab dia tidak menghendaki ada satupun kehidupan yang binasa. Dia tidak menghendaki itu. Itu sebabnya biar kita perhatikan ini baik-baik, saudara. Ya, kita perhatikan baik-baik. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita pada sore malam hari ini, saudara. Dalam ibadah doa ini bersungguh-sungguh, lewat ibadah-ibadah, khususnya hari ini ibadah doa penyembahan ini, kita diasuh. Perbuatan kita diasuh oleh Tuhan. Diasuh oleh Tuhan. Kita tidak lagi mengamat-amati, tidak lagi mengkritik firman Tuhan, tidak lagi menyalahkan, apalagi menyalahkan firman Allah, menyalahkan hamba Tuhan yang menyampaikan sesuatu, atau menyalahkan siapapun juga. Tapi sebaliknya, lewat asuhan Tuhan ini, kita diajar untuk kita bisa menerima firman Allah. Firman Allah itu untuk diterima dan untuk dipercaya. Ingat baik-baik. Firman itu hanya untuk diterima, untuk diimani. Ya, untuk diterima dan untuk diimani. Diterima dan dipercaya, dan selanjutnya nanti akan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah firman iman itu, yang seringkali, saudara sekalian, kita masih, yang saya menemukan juga, dan saya tidak ingin mengikuti itu, tidak ingin mencontoh itu. Firman itu kebenaran. Firman itu adalah pribadi Allah yang sempurna. Tapi seringkali kita punya sikap, ya, dengan alasan, ayo kita mencari kebenaran dari firman Allah. Kebenaran yang mana yang kita cari itu? Firman itulah pribadi Allah. Allah itu bukan hanya benar, tapi dia sempurna. Mau kita cari apa lagi? Lalu firman Allah yang digunakan untuk berdiskusi, mendiskusikan firman Tuhan. Ya, kalau gitu ilmu, ya bolehlah. Atau penemuan sesuatu didiskusikan, bolehlah. Tapi kalau mendiskusikan firman Allah, yang adalah pribadi Allah, siapa saya, siapa kita? Apalagi mencari kebenaran. Ya. Ingin mencari kebenaran daripada Allah. Allah itu benar, Allah itu sempurna. Apalagi yang kita mau cari, saudara sekalian. Itu sebabnya tadi saya mengatakan, firman Allah ini ya dan amin. Firman Allah pribadi Allah sendiri, ya, yang sempurna. Ayo kita terima, ayo kita yakini lewat asuhan Tuhan, lewat bimbingan Tuhan yang ada kandang penggembalaan ini. Ini betul-betul akan membawa kehidupan kita. Kendati pun kehidupan itu yang tadinya punya karakter seperti Farisi dan ahli Taurat itu yang hanya mengamat-amati, mencari salahnya saja satu. Ya. Kalau orang itu mencari salahnya orang lain, mengamat-amati, itu artinya dia merasa lebih benar, bahkan lebih benar daripada firman.
Oh, sedangkan Yesus saya diamat-amati kok, saudara. Merasa diri benar tapi tidak ada kebenaran. Merasa angin kosong. Janganlah seperti itu. Ya, biar kita menjadi orang-orang yang butuh. Ya, kita datang beribadah itu untuk supaya kita bisa melihat kebenaran Allah. Bukan hanya sekedar untuk kita mengamat-amati, tapi kita datang beribadah itu adalah untuk supaya kita bisa menikmati apa yang diajarkan oleh Yesus saat itu. Dia sebutkan pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Kita datang beribadah, berada dalam gereja atau beribadah itu. Cobalah kita belajar untuk kita bisa membaca dengan baik, mendengar dengan baik, menerima dengan baik, dan kita yakini apa yang kita terima. Maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang membaca, yang mendengar serta melakukan kitab nubuat ini, sebab waktunya sudah dekat. Tapi sebaliknya, kalau kita datang beribadah dengan motivasi yang lain, maka rasanya kita tidak akan mendapatkan apa-apa dalam ibadah itu. Ya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa dalam ibadah itu. Dan kita tidak akan merasakan suasana ibadah itu. Tidak merasakan kuasa daripada ibadah itu. Sementara ayat mengatakan ibadah itu kalau diterima dengan rasa syukur, itu memberikan keuntungan yang besar buat kita. Satu. Kedua, ibadah itu kalau kita terima, firman Allah kita terima, satu, disebutkan ibadah itu mengandung janji, baik untuk sekarang ini maupun yang akan datang. Kenapa? Sebab di dalam ibadah itu, dalam kandang penggembalaan itu, selalu memberikan suatu bimbingan, asuhan atau ajaran untuk kita bisa terima dan kita yakini. Ya, tadi saya mengatakan ada keuntungan yang besar dari ibadah itu. Kalau kita terima dengan rasa syukur, tidak bermaksud untuk mengamat-amati. Ya, tidak bermaksud untuk tidak mau mengakui, tapi kita percaya dan kita mengakui. Tidak bermaksud mengkritik atau menilai, tapi kita membenarkan firman Tuhan. Ya. Tidak bermaksud untuk menyalahkan firman, tapi kita bisa membenarkan firman Tuhan. Kita bisa berkata, amin Tuhan. Yes, benar Tuhan. Kita ingat perempuan Kanaan ketika Tuhan mengatakan tidak patut diambil roti dari anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Apa yang perempuan katakan? Benar Tuhan, anjing pun boleh makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dari sikap kita, seperti perempuan Kanaan, membenarkan firman Tuhan. Membenarkan firman yang dikatakan itu. Benar Tuhan. Ini. Tadi saya mengatakan kembali, kalau kita terima ya firman Tuhan itu dengan benar, maka betul-betul firman itu akan firman itu akan menjadi suatu ya semacam kekuatan yang baru
ya, memberikan suatu harapan, memberikan janji kepada kita. Dan ayat memang mengatakan mengandung janji baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang kalau kehidupan kita benar-benar kita menerima firman Allah, tidak mengkritik, ya, tidak mengakui, ya, tidak menyalahkan firman Tuhan, tapi kita percaya, maka betul-betul firman Allah itu, ibadah itu akan memberikan satu jaminan kehidupan kita, baik untuk sekarang ini maupun yang akan datang. Sebab Tuhan melihat orang-orang yang semacam itu saat itu, di saat Sabat itu di bait Allah, ya, ketika dia mengajar, ketika dia beribadah dan mengajar dalam bait Allah. Mari kita akan baca ayat-ayat yang terakhir ini, saudara. 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat, saudara, ya. Ya. Lebih baik kita baca ayat yang ke-6 mulai, saudaraku. Ayat yang ke-6. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-6. Perhatikan. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Ini dari Paulus kepada Timotius. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Yang dia dengar dari Paulus itu, di bawah bimbingan Rasul Paulus ini, Timotius ini. Ayat 7, tetapi jauhilah tahayul, ya, cerita-cerita bohong atau dongeng, dan dongeng nenek-nenek tua. Ini, jauhi itu. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Latihan badani terbatas gunanya, artinya juga ada manfaatnya, tapi terbatas. Olahraga mungkin ya tujuannya hanya untuk sehat saja, ya sudah berhenti sampai situ. Tapi lihat, terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ini kita bisa lihat jelas. Ya, kalau kita datang beribadah itu tujuannya benar, kita datang dengan rasa ucapan syukur kepada Tuhan, tidak bermaksud yang lain, tidak membawa misi yang lain, tapi ingin mendengarkan Yesus mengajar, mendengarkan firman Allah yang ditampilkan dalam ibadah-ibadah itu, sungguh-sungguh kita nggak usah mencari keuntungan, tapi sudah kita disediakan keuntungan. Bukan saja itu, maka Tuhan juga menjadikan janji, memberikan janji baik untuk hidup sekarang ini yang sedang kita jalani ini. Kebutuhan keperluan kita, ya Tuhan yang akan mencukupkan semua. Mengandung janji baik untuk hidup sekarang ini, yang diperlukan hidup sekarang ini, yang dibutuhkan hidup sekarang ini, untuk kehidupan ini. Tuhan berkuasa untuk mengadakan semua. Bapakmu tahu apa yang engkau perlukan, engkau butuhkan. Kalau kita bisa beribadah, bisa menikmati ibadah, bisa menerima ibadah, baginya tidak ada barang mustahil. Sebab Bapa itu berkuasa
Oh, dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk surga dia ciptakan. Apalah artinya apa yang menjadi kebutuhan kita? Ulang-ulang selalu saya ingat apa yang dinasihatkan oleh guru saya, Bapak Gembala saya, Pendeta Pongtung Alimba. Dia selalu mengatakan urusan kita bagaimana kita bisa melayani Tuhan, Thomas. Bisa beribadah kepada Tuhan. Untuk kebutuhan kita itu sudah menjadi urusannya Tuhan. Asal kita bisa melayani Tuhan dengan hati yang sungguh, maka kebutuhan kita, kebutuhan keperluan kita, ya, di saat sekarang ini yang sedang kita jalani ini, itu sudah menjadi urusan Tuhan. Bapak itu tahu apa yang sedang engkau butuhkan. Ya, puji Tuhan. Tapi juga bukan hanya kebutuhan sekarang ini. Kalau hanya untuk kebutuhan sekarang ini juga, janji ini, ya kita juga akhirnya juga akan menderita menyesal. Tapi Tuhan tidak begitu. Tuhan janjikan bukan hanya untuk sekarang ini, tapi juga untuk masa depan yang kita belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan sudah sediakan semua. Itu sebabnya sekali lagi, ulang berulang saya mengatakan, ayo kita terima asuhan Tuhan ini. Terutama perbuatan-perbuatan kita ini siap untuk diasuh oleh Tuhan. Nanti kita akan lihat berjalan selanjutnya. Tangan yang mati, tangan kanan yang mati itu dijamah oleh Tuhan. Sembuh. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan. Sembuh sakit itu. Biar ini menjadi koreksi buat kita. Di hari-hari ini jangan kita berada di rumah ibadah. Kita sudah selamat tetapi kita ya ada tujuan yang lain dalam ibadah. Janganlah. Kita minta ampun kepada Tuhan. Dan kita akan datang kepada Tuhan. Ya, kita datang kepada Tuhan. Tuhan itu kasihnya itu begitu luar biasa. Tidak bisa diukur oleh apapun juga. Kasih itu mengangkat. Kasih itu selalu memberikan kesempatan untuk supaya kita mengalami pemulihan Tuhan. Asuhan Tuhan itu tujuannya untuk memulihkan kehidupan kita, khususnya perbuatan kita. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan kita melakukan pujian dari buku NR, saudara. NR nomor 31, tak terukur kasihmu. NR 31, tak terukur kasihmu. Haleluya. 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 Oh haleluya. Benar Tuhan.
kekal. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, haleluya. Bersama kita tundukkan kepala. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Benar Tuhan, hanya Engkau-lah satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah. Engkau sudah berkorban nyawa untuk keselamatan kami semua, Tuhan, sidang jemaat-Mu. Dan Engkau sampai hari ini pun lewat firman masih melawat kami, membimbing kami, mengasuh kami, Tuhan, untuk Engkau kembalikan kehidupan kami yang berdosa ini untuk menjadi segambar, serupa dengan Engkau, sama mulia dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pada kehidupan kami semua, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu melimpah dan berkat tetap melimpah dalam hati kami dan menjadi berkat bagi orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami serta berkat yang sudah kami terima. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, demikianlah rangkaian ibadah dalam ibadah doa ini. Tuhan sudah memberkati, sudah melawat kita semua, mengasuh kita untuk suatu yang luar biasa untuk kehidupan kita. Mohon perhatiannya kepada kita semua untuk acara atau jadwal ibadah. Ya, besok ada ibadah. Kita nanti akan ketemu kembali, ya, di acara ibadah raya Saku, hari Minggu Raya, tanggal 12 Desember. Ya, tidak terasa sudah hampir pertengahan dari bulan Desember, ya. Tanggal 12 Desember, Saku, ya, kita akan bertemu lagi jam 5:30 sore tepat, ya. Ibadah dimulai, ya, dan selanjutnya nanti akan diumumkan pada hari Minggu. Kita tetap berdoa, Saku, untuk ibadah-ibadah rutin kita di gereja dan penggembalaan, Saku. Kita berdoa untuk supaya Tuhan memberikan firman Allah, khususnya untuk ibadah-ibadah Natal, Saku, yang kita akan jalani. Dan saya mohon dukungan doa dari sidang jemaat semua, berdoa untuk supaya Tuhan memberikan firman Allah, ya, untuk diberikan untuk saya, Saku, dan saya bisa sampaikan kepada jemaat ataupun di tempat-tempat perayaan Natal yang lain. Ya Tuhan, ya, biarlah berkemurahan lewat hambanya, lewat gembala, lewat, ya, kehidupan saya ini, Saku, untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan. Nanti kita akan berdoa, Saku, berdoa untuk jemaat semua, Saku, mulai dari
anak-anak sampai yang paling sepuh. Juga kita berdoa untuk nama-nama yang selalu kita bawa dalam doa, ya sebab ya nama-nama itu sangat membutuhkan doa itu, ya selalu dia mengucapkan ya terima kasih untuk doa-doa yang dipanjatkan, ya yaitu Bapak Budiono, saudaraku, supaya Tuhan menolong, Tuhan pulihkan kembali. Om Edwin juga kita doakan, Mas Hendrik Waro, juga Tante Ani Waro, yang berencana operasi biar Tuhan buka jalan. Juga Saudara Edo juga kita doakan selalu, sebab anak ini ada sakit penyakit yang cukup, saudaraku, kita doakan, dia masih muda, ya supaya Tuhan menolong. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya Tuhan kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Engkau begitu baik, Engkau sudah melawat kami, mengasuh kami, sehingga perbuatan kami bukan perbuatan yang jahat dan najis, tapi perbuatan yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan, oleh karena lawatan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, baik di GKGM maupun di Triorejo, di Gunung Sari maupun di Pondok Chandra, juga jemaat-Mu Tuhan yang di luar, baik yang di Jakarta, yang di sekitar Surabaya ini Tuhan. Kami bawa selalu dalam doa biar Tuhan tetap jaga, pelihara, dan Tuhan berkati, terutama dengan berkat rohani, dan juga apa yang dibutuhkan, nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaannya Tuhan memberkati semua, memberikan kesehatan, kekuatan surgawi, tetap memberikan kesetiaan, ketekunan untuk tetap setia beribadah dan melayani Engkau. Jemaat-jemaat yang dalam masalah persoalan apapun juga yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu, ya Tuhan kiranya ampuni jemaat-Mu ini, juga Tuhan buka jalan. Jika oleh karena dosa dan kesalahan Tuhan, ampunkan atas dosa dan kesalahannya, dan pulihkan kembali bagimu. Tidak ada barang yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih nama-nama yang sudah kami sebutkan tadi, baik Pak Budiono, Tante Aniwaro, Mas Hendrik, juga Om Edwin, Saudara Edo, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Ya Tuhan, mengulurkan tangan kasih-Mu berbelas kasihan untuk menjamah dan memulihkan kembali, sehingga bisa beraktivitas Tuhan. Jika Tuhan juga menjamah orang yang tangan kanannya mati, maka Engkau juga menjamah anak-anak ketebusan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika ada kurang dan salah, Tuhan memberikan pengampunan kepada kami semua, khususnya kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai, pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, pejabat tinggi negara di pusat di daerah, sambung TNI Polri bahu-membahu untuk sungguh-sungguh Tuhan melayani rakyat seluruh Indonesia ini. Tuhan memberikan hikmat akal budi, supaya setiap kebijakan-kebijakan itu datangnya dari Tuhan untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia ini. Lindungi bangsa kami dari perpecahan Tuhan. Lindungi Tuhan. Terima kasih dan berikan damai sejahtera-Mu tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih, sebentar kami akan berpisah, sementara kami juga akan beristirahat malam. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami. Saudaraku yang kasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Salam sehat buat kita semua. Tetap semangat sampai Yesus datang yang kedua kali. Amin.